Qin Yichan mengangkat bahu. Terserah kamu, selama kamu bisa hidup sampai saat itu. Shen Lianchen memang merupakan ancaman besar bagi Qin Yichan di masa depan, setelah kehancuran Mahkamah Agung. Kualifikasi dan koneksi Shen Lianchen jauh lebih kuat daripada Qin Yichan. Setelah dunia abadi kehilangan Mahkamah Agung, dia lebih mungkin untuk mengumpulkan bawahannya dan menggantikan Mahkamah Agung. Tetapi semua ini didasarkan pada premis jatuhnya Mahkamah Agung, dan ini jelas tidak mudah untuk dicapai. Bagaimanapun, ukuran Mahkamah Agung jauh melebihi harapan mereka. Pengawal pengadilan ilahi. Ini adalah salah satu kekuatan terpenting dari Mahkamah Agung. Sebelum hari ini, semua malaikat ini, termasuk Frodro, hanyalah kekuatan kelas 2. Khususnya para pengikut Frodro, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai milisi atau kohesi dan koordinasi taktis kurang memuaskan. Kesulitan mengalahkan Mahkamah Agung Tuhan sama sekali tidak kecil. Setelah meninggalkan orang percaya di kota pemurnian Beiyun, Qin Yichan berteleportasi kembali ke kota Terapung Lin. Tidak butuh waktu lama bagi utusan ilahi untuk datang ke sini. Biarkan orang-orangmu yang bertanggung jawab keluar dan diperintahkan untuk memobilisasi 40.000 orang di kuil Dewa Cahaya. Qin Yichan mengerutkan bibirnya. Tebakannya benar. Tapi sayangnya, orang-orang ini masih selangkah terlambat. Dengan keberanian Shen Lianchen, dia masih berani mengambil risiko memindahkan stafnya dan membiarkan Beiyun Lianchen kosong. Qin Yichan menyombongkan diri dan berkata kepada utusan itu. Jika Anda memiliki perintah, katakan saja. Orang-orang di kuil Tuhan saja tidak akan menjadi giliran Anda untuk memberitahu Anda. Qin Yichan muncul, dan utusan itu tertegun sejenak sebelum dia bereaksi, dan buru-buru memberitahu Sydney Kevin. Qin Yichan berdiri di langit dan menunggu dengan tangan di punggungnya. Beiyun Lianchen adalah sekutu alami Qin Yichan yang langka. Yang paling langka adalah orang ini Shen Lianchen cukup berani. Bahkan jika dia tahu bahwa dia adalah orang pertama yang ingin menghancurkan Mahkamah Agung, dia tidak keberatan dengan Qin Yichan. Melakukan beberapa trik kecil di belakang. Pada titik ini saja, Qin Yichan memiliki setiap alasan untuk menjaga Shen Lianchen tetap hidup dan membiarkan Beiyun Lianchen mempertahankan kekuatannya. Bagi Qin Yichan, Shen Lianchen adalah payung. Sebelum Shen Lianchen jatuh, Qin Yichan tidak akan mampu menanggung murka Mahkamah Agung. Setelah menunggu di tempat sebentar, Sydney Kevin muncul di depan Qin Yichan. Sydney Kevin meraba-raba dagunya dan menatap Qin Yichan dengan ekspresi bingung. Kapan kamu datang ke sini? Sejak tadi malam. Sydney Kevin diam-diam mengatur agar orang-orang meninggalkan kota reruntuhan satu demi satu, dan berbaris di sini semalaman, mencoba mengejutkan Qin Yichan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Qin Yichan juga akan datang. Ketika Shen Lianchen tiba di sini, dia tidak sabar untuk memulai rencananya. Tetapi sebelum rencana itu dimulai, dia bertemu Qin Yichan, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Ketika Lord of Light tidak hadir, dia memiliki 10.000 alasan bagi orang-orang percaya di kota Terapung Lin untuk mematuhi perintahnya. Tetapi ketika Lord of Light hadir, apa yang dia katakan seperti kentut. Sistem pemerintahan kuil selalu seperti ini. Ketika Tuhan hadir, orang percaya hanya akan mematuhi perintah Tuhan. Qin Yichan muncul sekarang, dan semua rencananya hancur. Pertanyaan ini menanyakan mengapa rencananya gagal. Qin Yichan mengangkat alisnya. Tidak apa-apa untuk datang dan melihat-lihat. Pengiriman tentara ini jelas bukan kalimat biasa. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan. Sydney Kevin menatap Qin Yichan dan tiba-tiba tersenyum. Apalagi? Aku diperintahkan untuk menangani masalah kota pemurnian Beiyun. Dan sekarang kota pemurnian Beiyun tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka diselesaikan sebelum perang, kita dapat mengumpulkan semua kekuatan kota kekosongan terapung dan berkonsentrasi. Dalam menangani perang di wilayah bintang pembantaian api. Kamu datang ke sini terburu-buru, tidakkah kamu ingin memberitahu? Qin Yichan tertawa kecil. Saya memiliki perjanjian dengan kota pemurnian Beiyun. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu yang melanggar janji saya. Jika Anda ingin pergi, pergilah. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Di mana pintu masuk Wotu Xingyu? Kami akan bertemu di pintu masuk 2 hari kemudian. Melihat sikap Qin Yichan, Sydney Kevin agak bingung. Benar-benar membiarkannya pergi, atau hanya retorika yang dangkal? Biarkan Sydney Kevin tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichan telah menyelesaikan seluruh proses pengingat. Dan karena meninggalkan orang percaya, Qin Yichan tahu betul bahwa Shen Lianchen telah memulai pemindahan tentara. Kekuatan Beiyun Lianchen tidak cukup untuk bersaing dengan para penjaga setting tentu saja. Semua cara yang disiapkan oleh Shen Lianchen dikumpulkan bersama. Mahkamah Agung belum jatuh ke dalam situasi yang lemah, dan itu jelas bukan cara untuk melawan yang lemah. Menghindari tepi adalah untuk pelanggaran yang lebih baik. Qin Yichan tidak mengatakan apa-apa lagi, melambaikan tangannya dengan santai, berbalik dan kembali ke Lin Floating City untuk mempersiapkan pengiriman 40.000 orang. Dalam pengiriman pasukan fana, makanan dan rumput adalah yang paling penting, dan dalam pasukan berdasarkan ksatria, makanan dan rumput jelas bukan bagian terpenting. Rute perjalanan yang aman adalah prioritas utama. Terutama di tempat-tempat seperti bahaya alam, persiapan harus dilakukan terlebih dahulu.
Mengambil platform umum sebagai contoh, Shen Lianchan dapat mengandalkan tempat ini untuk memblokir serangan Mahkamah Agung dan melindungi kota kilang Beiyun, yang merupakan keuntungan geografis. Pertempuran ksatria skala besar lebih brutal dan lugas daripada pertempuran antar manusia. Di depan orang-orang tingkat ksatria, sebagian besar intrik dan trik akan gagal. Serangan menyelinap. Yang lain menemukan motifnya setelah puluhan mil jauhnya, dan setelah membunuh jarak ini, itu tidak lagi disebut serangan diam-diam. Serangan malam langsung dilewati, dan orang-orang setingkat ksatria tidak lagi perlu istirahat, dan mereka bisa mempertahankan energi mereka. Jelas, hanya ini yang bisa dilakukan oleh orang-orang tingkat ksatria. Setelah Qin Yichen mengetahui berita tentang pintu masuk ke wilayah Bintang Huotu, dia segera mengirim seseorang untuk menjelajahi rute. Qin Yichen, di sisi lain, tampak seperti pengembara yang santai, dan datang ke gunung gantung tempat anak buah Kevin di Sydney sedang beristirahat. Bagaimana dengan Sydney, Kevin? Saya akan belajar sedikit teknik darinya. Kunjungan mendadak Qin Yichen membuat Sydney Kevin sedikit lengah, jadi dia meninggalkan pekerjaannya dan langsung datang ke sisi Qin Yichen. Apa yang akan kamu pelajari? Tuan yang bermartabat, tidakkah Anda belajar sesuatu dari saya, seorang ksatria? Pernyataan Sydney Kevin ditandai dengan sarkasme. Jika Qin Yichen benar-benar menginginkannya, dia tidak keberatan harus berbuat lebih banyak. Qin Yichen mengangguk dan mengatakan ini. Pengiriman tentara, penyusunan strategi, inilah yang ingin saya pelajari. Saya telah mempelajari ini, yang cukup bermanfaat untuk penaklukan Huotu Xingyu. Apakah Anda bersedia untuk mengajar itu adalah urusan Anda? Pernyataan Qin Yichen yang hampir busuk langsung membuat Sydney Kevin terdiam. Itu harus ditolak karena identitas Qin Yichen. Dia sekarang adalah anggota wilayah Bintang Huotu yang diperintahkan untuk pergi ke wilayah Bintang Huotu. Sangat sulit untuk menolak. Untuk mengatakan bahwa saya setuju secara langsung, saya selalu merasa bahwa saya bingung.